Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi krisis moneter dan peran kebijakan moneter dalam perekonomian. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama, saya Ayu Setianingsih selaku moderator dan pemakalah 1. Yang kedua, Nur Laili Hidayah selaku pemakalah kedua, dan yang ketiga, Eli Damayanti selaku pemakalah ketiga. Baik, langsung saja masuk ke subbab materi yang pertama, yakni tentang krisis moneter. Di makalah dijelaskan bahwasannya definisi dari krisis moneter adalah suatu krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Nah, krisis moneter ini ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat dari lembaga keuangan, nilai tukar mata uang, dan tidak berfungsinya sesuai harapan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi krisis moneter dan peran kebijakan moneter dalam perekonomian. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama, saya Ayu Setianingsih selaku moderator dan pemakalah 1. Yang kedua, Nur Laili Hidayah selaku pemakalah kedua, dan yang ketiga, Eli Damayanti selaku pemakalah ketiga. Baik, langsung saja masuk ke subbab materi yang pertama, yakni tentang krisis moneter. Di makalah dijelaskan bahwasannya definisi dari krisis moneter adalah suatu krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Nah, krisis moneter ini ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat dari lembaga keuangan, nilai tukar mata uang, dan tidak berfungsinya sesuai harapan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya krisis moneter ini merupakan suatu bentuk anjloknya, turunnya, dan jatuhnya perekonomian yang disebabkan oleh hancurnya suatu sistem pemerintahan yang berdampak pada suatu negara. Terkait hal tersebut, di Indonesia sendiri ini pernah mengalami yang namanya krisis moneter itu sendiri. Nah, krisis moneter ini terjadi pada tahun 1997. Nah, di tahun ini terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas. Nah, pada tahun 1998 juga terjadi rupiah terdepresiasi. Nah, nilai rupiah yang terdepresiasi ini tuh lebih dari 70%, yakni sebesar 14.700 rupiah per US dollar. Nah, hal tersebut ini disebabkan oleh adanya permintaan domestik yang menurun sangat tajam. Impor barang konsumsi, lalu ekspor migas mengalami penurunan yang masing-masing ini sebesar 34% dan 36%. Nah, puncaknya ini ditandai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Nah, di tahun 2008 juga pernah mengalami krisis moneter. Di tahun ini disebabkan karena runtuhnya lembaga keuangan internasional di barat. Di sini mengalami pembebanan keuangan sebesar-besarnya. Akan tetapi dampak krisis moneter 2008 ini tidak seburuk pada tahun 1997 dan 1998. Nah, di tahun sekarang ini 2020 ini juga Indonesia mengalami krisis ekonomi terjadi karena adanya wabah pandemik virus COVID-19 itu sendiri. Karena aktivitas ekonominya tersendat terutama di dua sektor, yakni sektor kesehatan dan sektor ekonomi itu sendiri.
Selanjutnya, subbab materi yang kedua yakni tentang penyebab terjadinya krisis moneter. Di sini penyebab terjadinya krisis moneter ada 11 penyebab ya. Tetapi menurut tokoh Lepi Tarmidi, penyebab utama terjadinya krisis moneter ini adalah karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat tajam. Namun, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moneter itu sendiri. Yang pertama yakni dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai. Nah, kemungkinan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas dengan jumlah tak tentu. Nah, hal tersebut ini juga terjadi karena Indonesia sendiri menganut sistem rezim devisa bebas dengan rupiah convertible. Nah, akhirnya berdampak terbukanya peluang yang sebesar-besarnya untuk bermain di pasar falas itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya krisis moneter. Yang kedua yakni disebabkan oleh tingkat depresiasi yang relatif sangat rendah, yakni sebesar 2,4% di tahun 1993 dan 5,8% di tahun 1991. Nah, hal tersebut mengakibatkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued, serta disebabkan oleh kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata yakni dalam bentuk rupiah. Nah, produk dalam negeri juga semakin lama semakin kalah bersaing dengan produk impor seperti itu. Yang ketiga disebabkan adanya utang luar negeri. Nah, swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah terjadi akibat tekanan berat karena tidak adanya devisa yang cukup untuk membayar utang itu sendiri. Karena utangnya telah jatuh tempo beserta bunga dengan sistem perbankan nasional yang lemah. Nah, yang keempat itu disebabkan adanya hedge funds. Maksudnya dari hedge funds ini adalah kayak permainan yang dilakukan oleh spekulan asing terkait investasi global. Nah, adanya hedge funds ini yang sulit dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat itu. Nah, terkait hal tersebut terjadi krisis moneter. Yang kelima, adanya kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konsisten dalam sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi seperti itu. Nah, yang keenam, defisit yang semakin membesar yang disebabkan oleh laju peningkatan impor barang dan jasa yang lebih besar daripada ekspor, serta meningkatnya pembayaran bunga pinjaman. Itu sebab yang kelima. Yang ketujuh, adanya iming-iming laba yang besar dari pembelian saham, yang akhirnya malah terjadi penarikan dana dengan jumlah besar akibat nilai tukar rupiah yang melemah. Dan yang kedelapan, pihak IMF sendiri tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan kesepakatan dengan baik. Yang kesembilan, spekulan domestik ikut bermain. Artinya di sini tuh dana dari spekulan ini tidak hanya dari dana sendiri, tetapi juga meminjam dari bank lain untuk bermain. Yang ke-10, terjadinya snowball effect. Artinya masyarakat luas menyerbu dolar Amerika Serikat yang semakin besar, yang bertujuan agar nilai kekayaan ini tidak merosot dan malah bisa menarik laba dari kemerosotan nilai tukar rupiah tersebut. Nah, yang terakhir yakni penyebab dari krisis moneter itu sendiri akibat keterkaitan yang erat dengan yen Jepang
di mana nilainya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah kedua, yakni Mbak Laili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut Miskin, ada 6 faktor yang memainkan peranan penting sebagai penyebab krisis keuangan. Yang pertama ada ketidakseimbangan pasar keuangan yang disebabkan oleh penurunan permintaan di pasar modal, penurunan tingkat harga yang tidak diantisipasi, penurunan nilai tukar domestik yang tidak diantisipasi, dan penurunan harga aset. Yang kedua ada kemerosotan dalam neraca keseimbangan lembaga-lembaga keuangan. Hal tersebut disebabkan karena terkurasnya likuiditas lembaga-lembaga keuangan yang tidak memiliki dana untuk membayar kewajiban yang ada. Yang ketiga, krisis perbankan. Krisis perbankan disebabkan oleh permasalahan yang tidak dideteksi sejak dini sehingga mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Yang keempat ada peningkatan dalam ketidakpastian. Ketidakpastian di sini dalam hal ekonomi global ke depannya. Yang kelima ada peningkatan tingkat suku bunga. Jadi suku bunganya itu semakin bertambah. Yang keenam ada ketidakpastian fiskal pemerintah, yaitu disebabkan oleh tidak seimbangnya kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, dampak krisis moneter. Dampak krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia pada tahun 1997, telah mengakibatkan memburuknya kinerja ekonomi dari masing-masing negara yang mengalaminya. Dampak tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menurunnya daya beli masyarakat, stagnasi di bidang investasi, hancurnya bidang pasar modal, macetnya kredit perbankan, kerusuhan yang terjadi di mana-mana, tingkat pengangguran yang tinggi, merupakan indikator untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh krisis moneter. Selanjutnya, peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian sasaran ekonomi makro. Secara khusus, kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut peran dari kebijakan moneter yang penting untuk suatu negara. Yang pertama, kebijakan menetapkan cash ratio. Yang kedua ada kebijakan suku bunga kredit. Yang ketiga ada kebijakan suku bunga deposito. Yang keempat ada kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Yang kelima ada mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Yang keenam memainkan tingkat suku bunga bank sentral dengan bank umum. Yang ketujuh memainkan jumlah cadangan perbankan. Yang kedelapan imbauan moral kepada pelaku ekonomi. Yang kesembilan kebijakan nilai tukar uang. Dan yang terakhir mengatur persediaan uang dan barang. Contoh negara berkembang di mana kebijakan moneternya memiliki peranan. Yang pertama ada Afrika Selatan. Menunjukkan kebijakan nilai tukar Afrika Selatan yang berevolusi dari rezim nilai tukar tetap pada tahun 1970 menjadi rezim nilai tukar mengambang terkendali dari pertengahan tahun 1979 sampai dengan pertengahan tahun 1997. Pada Maret 1995, otoritas moneter Afrika Selatan melakukan penyatuan nilai tukar dengan sistem nilai tukar mengambang di bawah mekanisme kebijakan moneter berupa penargetan inflasi. Kebijakan nilai tukar Afrika Selatan saat ini membiarkan nilai-nilai mata uang rand ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang kedua ada Argentina. Otoritas Bank Sentral dan pemerintah pusat Argentina telah mengenalkan beberapa langkah dan kebijakan untuk mengatur pasar nilai tukar mengenai ketidaksesuaian mata uang setelah runtuhnya rezim dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar. Argentina juga melakukan peraturan arus masuk modal jangka pendek dan menengah, kemudian terjadinya arus modal keluar secara tiba-tiba. Untuk mengurangi efek negatif dari arus modal jangka pendek, Argentina telah berhasil mengambil serangkaian tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk selanjutnya yaitu peranan kebijakan moneter dalam perekonomian di negara maju, yaitu pada negara Australia dan negara Amerika Serikat. Di negara Australia, ketika sistem Bretton Woods mulai runtuh
pada awal tahun 1970-an, negara maju lainnya mengembangkan nilai tukar mata uang mereka. Namun, Australia tetap menerapkan sistem nilai tukar yaitu dolar Amerika Serikat. Penerapan ini dilakukan karena sektor keuangan Australia yang saat itu relatif masih terbelakang. Namun, pada pertengahan tahun 1970-an, dolar Australia menjadi lebih fleksibel. Pada tahun 1974, dolar Australia dipatok terhadap TWI atau Trade Weight Index. TWI ini yaitu rata-rata tertimbang dari sekeranjang mata uang yang mencerminkan pentingnya jumlah ekspor dan impor barang Australia ke setiap negara. Dalam perkembangannya, Australia mengembangkan nilai tukar pada akhir tahun 1983. Hal ini karena adanya tekanan spekulatif pada nilai dolar Australia. Hal ini kemudian memaksa pemerintah untuk memilih kebijakan antara pengetatan kontrol modal atau pengembangan nilai tukar. Negara kedua yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat menekankan sistem nilai tukar yang berbasis mekanisme pasar. Namun dalam prakteknya, nilai tukar tidak sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar, sehingga otoritas moneter Amerika Serikat terkadang tetap melakukan campur tangan dalam transaksi di pasar falas. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, Amerika menggunakan intervensi nilai tukar, baik untuk memperlambat nilai tukar yang cepat maupun untuk memberikan sinyal mengenai pandangan otoritas moneter Amerika Serikat bahwa nilai tukar tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi dalam negeri. Terdapat beberapa perkembangan kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1974, pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter agar jumlah uang yang beredar tetap terkendali sehingga laju inflasi dapat tetap terjaga. Tahun 1978 menurunkan reserve requirement bank-bank dari 30% menjadi 15%. Pada awal dekade tahun 1980-an terjadi kemerosotan harga minyak di pasar dunia karena adanya resesi dunia. Hal ini menyebabkan terbatasnya penerimaan negara untuk pembiayaan APBN. Karena hal itu, sejak awal dekade 1980-an, pemerintah menempuh kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, baik sektor perbankan dan keuangan, perdagangan, investasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan berbagai permasalahan yang sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulainya berasal dari krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik, sehingga menjadi krisis multidimensi. Salah satu pemicu krisis tersebut adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar. Ditambah lagi dengan semakin melemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, untuk mencegah kehancuran sektor perbankan, pemerintah menyuntik dana ke sektor. Kondisi krisis tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa sebelumnya terjadi krisis ekonomi, mengandung banyak kelemahan struktur dan sistem perekonomian yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau distorsi ekonomi. Untuk mewujudkan perekonomian yang kukuh, perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi yang selama ini telah ditempuh di Indonesia.
Kebijakan moneter yang merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Itu tadi materi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How far can we get if we sail?